Itu fakta sejarah, itu histori yang tidak bisa kemudian Anda pungkiri. Sejarah dalam Islam kok mau diotak-atik, mau dirubah, nggak bisa. Mana dalil? Udah aku bacakan, dalilnya sudah dikasih, masih bertanya. Nah inilah saudara-saudara Kristen ini, ya, kalau bertanya tentang Islam tajam, tapi tumpul. Giliran ditanya, siapa yang menggenapi? Kalau memang tidak ada, tak ada dalil menurut Anda, silakan siapa yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2. Ada nggak orang Kristen yang berani menunjukkan itu? Silakan naik ke sini. Kita kasih panggung, kita kasih tempat. Anda jelaskan siapa yang menggenapi itu. Ada Zair, ada Zinai, ada Mesir, ada Zair, ada Faran. Itu siapa? Ayo, saudara-saudara Kristen naik ke sini. Ada jawatan ini. Ini kelu Muslim apa Kristen kelu? Celuk. Ini kita buktikan ya. Ini saya bukti pakai data ya teman-teman. Tolong yang punya Bible, baik Kristen ataupun Islam, tolong dibuka di Galatia 4 nomor 24 nomor 25. Ini saya kasih data ini supaya kita tidak mengada-ngada. Saya ulang, baca sekarang Galatia 4. Dinda Alpi bisa buka, Dek? Dek, bisa Bang. Ya, dibesarin. Buka Galatia 4 nomor 24 dan nomor 25. Saudara Habibi kalau masih ada di bawah plototin. Galatia Saya tidak 4. Oke. Oh, kisah ini ya. Baik. Silakan. Oke. Ya. Dibuka. Siap. Ini Bang. Ya, siap-siap tepuk tangan yang di bawah. Galatia 4 butir 24. Ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah Siap-siap tepuk tangan. Elohim. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di tanah Arab dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang tengah ia hidup dalam. Tepuk tangan. Siapa di Arab? Hagar. Siapa yang datang tadi dari Sinai, Gunung Paran? Musa. Ada nggak hubungan dengan Paran? Dengan Sangat Sinai? erat, Gurunda. Jelas sekali. Oke. Jadi ketika dikatakan Sinai, jelas. Dikatakan Seir, jelas. Itu tidak bisa dipungkiri kemudian. Ya. Jadi kalau saudara-saudara Kristen ini, khususnya penghujat yang kayak tadi, harus banyak belajar dulu. Silakan, mungkin masih ada lagi Bang Handi. Karena kalau berbicara mengenai Paran itu adalah Baka atau Mekah. Ya, ini ada Mbak Tati sama Mbak Silvania. Halo, Kak Silvania. Halo, Kak Silvania. Panggilan pertama. Kak Silvania. Panggilan kedua. Kak Silvania, panggilan ketiga. Gak ada respon juga. Oke.
Ya, Iwan Filan di bawah. John Wick, silakan naik John Wick, naik lagi John Wick. Kita belajar bersama-sama lagi ya, Bang John Wick. Naik lagi Bang John Wick. Semoga ya buat teman-teman yang belum follow akun host dan akun semuanya silakan follow ya. Dan buat oten-oten silakan naik. Ya lanjut Pi. Kencingin lagi tap-tap layarnya teman-teman. Ini penontonnya banyak, gak imbang sama tap-tap layarnya. Bisa teman-teman? Boleh satu lagi Dinda? Iya, silakan bang. Kejadian 21 boleh nggak? Boleh, siap. Kejadian 21. Ini kisah terkait Ismail ya. Oke, baik. Dikatakan di kejadian 21, maka tinggallah. Teman-teman tahu nggak dalil ini teman-teman? Kejadian 21 butir 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Siapa itu? Hagar. Ismail. Itu Ismail. Ismail itu yang diceritakan. Paulus kok nggak ada paman? Tidak bisa. Itu Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail yang memenuhi gurun Paran. Dari gurun Paran kemudian datang 10.000 pasukan. Bukan di Sinai, bukan juga di Zair, tapi dari Paran. Paran itu Madinah, Mekah, sekitarnya, tanah Arab, Jazirah Arab. Tidak mau makan. Buat teman-teman yang belum tahu, gurun Paran itu Alfi hanya mengucapkan sekali ya. Gurun Paran itu Al-Hijaz. Jadi untuk teman-teman muslim, Alfi hanya bahwa gurun Paran itu Al-Hijaz Al-Hijaz adalah Jazirah Arab. Masya Allah. Tapi yang paling aneh itu adalah kejadiannya di daratan Arab, kitabnya berasal dari Eropa. Gabrul ya. Ini korelasinya apa gitu loh? Bahasanya juga beda gitu. Ini mestinya dipikir secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya supaya cepatlah, jangan sampai kelamaan. Pusing loh di situ. Jadi terhadap baru. Masya Allah, Subhanallah. Jadi ketika Allah kemudian berdialog dengan Nabi Muhammad, fa in kunta fi syakkin, jika engkau berada dalam keraguan-raguan, mimma anzalna ilaika, tentang apa yang diwahyukan kepadamu, pas'al, maka bertanyalah. Kepada siapa? Alladzina yaqra'unal kitab min qablika, pada orang yang membaca kitab sebelum engkau. Ternyata memang akan ada kemudian orang yang datang membawa pasukan 10.000 dari Paran. Pangenam cuma bucangenam. Pagoda kuatam. Paran, Hijaz itu antara Madinah Mekah, membawa 10.000 pasukan. Nah, kalau ada saudara Kristen di sini, saya izinkan Anda berbicara. Tolong tunjukkan
di mana di dalam literasi keagamaan Kristen atau Yahudi yang pernah kemudian secara histori, baik dalam kitabnya atau dalam tafsir-tafsir mereka yang menjelaskan pernah ada yang membawa 10.000 pasukan di area Paran. Silakan. Saya nunggu. Nabimu di mana sekarang? Enggak ke situ temanya, Bang. Iya, nabimu sekarang di mana? Di alam barzah. Alam barzah Kenapa mana? namanya? Teman-teman, Alam barzah. CP77 itu naikin lagi. Alam barzah itu alam antara dunia dan akhirat. Kenapa rupanya? Kenapa? Jadi yang di kuburan itu siapa? Ya itu alam barzah itu. Lah, dalam kitabmu disebut Seol. Seol. Lucu. Alam barzah dia nggak tahu. Yesus sudah mati disalibkan. Iya, memang betul mati. Tapi kan naik ke surga. Ada nggak? Naik ke surga Yesus. jasadnya? Hah? Naik ke surga Yesus. Naik ke surga? Mau ngapain dia di sana? Nggak sampai kali-kali mau ke situ, bos. Sekarang Muhammad itu yang kalian sembah di kuburan itu yang kalian sembah. Saudara, saya tanya sama saudara, kalau Anda katakan Yesus itu kemudian di surga, tapi faktanya dalam kitabmu Yesus ketika dia datang di dalam nyala api yang menyala-nyala. Di surat mana? Mana datanya? Kalau ada? Buktikan. Kalau ada kenapa? Iya, buktikan. Coba Anda lihat di dalam Wahyu. Sabar. Saya kasih dua data. Yang pertama, Wahyu 19:12. Coba Anda baca. Penghujat. Kalau nggak mau dibacanya, Alfi baca nih Wahyu 19:12. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Itu siapa itu? Yesus. Ngapain ke langit kalau kayak gitu modelnya? Ketawa. Berarti kalian menyembah Muhammad ya, yang mati di kuburan itu ya. Loh, kok jadi kayak gitu cara diskusinya kok jadi kayak gitu? Siapa yang nyembah Nabi Muhammad? Muhammadku, dengarlah seruanku. Kenapa dia? Jangan diturunkan. Biarkan. Apa yang diketawain Pak Lul? Ya, jangan diturunkan biar dia menampakkan kebodohannya. Biar. Kenapa ketawa? Apa yang tertawa, Bang? Enggak, Apa yang lucu tertawa? aja. Lucunya kenapa? Nah, bodoh ketawa karena bodoh begitu. Enggak, kau yang bodoh. Lah kenapa kamu menyembah manusia yang ada dalam kobaran api? Kalian yang menyembah apa? Loh. Orang di liang kubur. Lah, biar nggak apa-apa. Kalau Anda menuduh kami menyembah, buktinya kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Tetapi Anda menyembah manusia yang berada di dalam kobaran api. Itu gimana itu, saudara? Kok kami menyembah Yesus, menyembahlah disebut ya. Jadi kalau kalian menyembah Nabi Muhammad, enggak, bukan begitu. Jangan sampai kita hujat-hujatan, kawan. Nggak perlu kita hujat-hujatan kan di sini, ya kan? Benar nggak? Saya cuma bertanya sama saudara, kenapa Tuhanmu itu berada dalam api yang menyala-nyala? Kan kamu mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad yang ada di dalam kubur. Itu tuduhan loh. Tapi tidak terbukti, karena Nabi Muhammad tidak pernah kami sembah. Nah, yang pasti. Bonda, kau hina Nabi kami, perang yuk sama kami. Jangan Bang. Kau. Jangan Bang. Kecil mereka, kecil. Nah, sekarang saya bacakan dalil kepadamu ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dengarkan saudara. Itu memang Ini dalil. Kalau orang Islam ini kalau udah kalah berdebat pasti ngajak perang. Itu anggar-anggarnya.
ya kan? Sahabat, Siapa yang saya menghujat bacakan dan Islam, siapa yang menghujat Islam tangkap, cari, kan gitu. dengar, saya bacakan dalil. 2 Tesalonika 1:7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan yang juga kepada kami, pada waktu Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang menyala-nyala. Pertanyaan saya, apa benar Anda menyembah manusia yang ada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Itu pertanyaan saya. Jawab dengan ketawa. Ketawa dulu baru jawab. Lihat dulu maksud kalian ini, pada panas semua. Lacak ini orang baku hantam kita. Ya, masalahnya Anda datang ke sini kita berbicara mengenai akidah, tapi Anda terkesan mengolok-olok gitu loh. Berbicara mengenai akidah tapi Anda ngolok-ngolok gitu loh. Kenapa? Apakah nggak ada sedikit etikat baik, adab gitu diajarkan dari agama Anda? Loh, kenapa Anda? Kenapa? Apa yang lucu? Enggak, dia Apa yang teringat. lucu? Dia teringat waktu Tuhannya dibunuh. Kenapa nggak diproses hukum? Mestinya pembunuh Tuhan itu diproses hukum dong. Pembunuhan loh itu. Kenapa lu malah ketawa? Sekali-sekali masuklah ke room si Edis, naiklah pencuma. Anak buahnya Edis toh. Iya. Keberhasilan, kan? saudara-saudara, keberhasilan Edis berdebat itu dilihat sudah berapa orang dimurtadkan. Sudah berapa orang yang murtad karena ceramahnya, karena materinya. Sudah ada. Alhamdulillah tiap hari kami ada yang syahadat. Karena masih ada di antara saudara Kristen itu yang otaknya masih bisa diperbaiki. Masih ada. Mau sehebat apapun Edis menghujat, alhamdulillah tidak ada yang murtad. Belum ada yang dia murtadkan, belum. Siapa bilang Saya itu menghujat? andaikan tidak menghadiri acara undangan komunitas profesor yang ada di sini, ya saya syahadatkan 2 orang loh tadi siang. Pagi dan juga sore 1. Nah sekarang kalau Edis, siapa yang dia murtadkan? Ada? Berarti Ada itu ada. Itu nih yang namanya benda ada yang dia nggak murtadkan murtadkan, tapi dia berhasil. Ini Ada. si Edis berhasil memperbodoh orang Nggak, ini gitu. maksud saya gini loh saudara, Anda naik ke sini tertawa itu apa? Anda menertawakan Tuhan Anda dalam kobaran api yang menyala-nyala gitu maksudnya? Anda menuduh kami menyembah Nabi Muhammad, itu ada satu kebodohan kawan. Kami tidak pernah menyembah manusia. Nabi Muhammad itu manusia. jadi nggak Kami tahu bukan sumber. kalian yang menyembah makhluk. Makhluk yang berada dalam kobaran api yang menyala-nyala. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Yesus datang ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya di dalam api yang bernyala-nyala. Dari surga katanya, tapi di dalam api. Coba. Ini apa ini yang berada di dalam api menyala-nyala ini? Tuhan kah? Tuhan kawan? Nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya serius bertanya loh. Ini sembahanmu yang dalam api menyala-nyala ini Tuhan kah? Itu Tuhanmu saudara. Berada di dalam api. Kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW ada di dalam kubur, tak apa. Karena beliau masuk ke alam barzah. Beliau mati sama Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Isa, semuanya masuk ke alam barzah. Nah sekarang Anda bangga Tuhan Anda datang dari surga, tapi dalam kobaran api. Bukankah neraka itu identik dengan api? Kawan, Iblis Gimana juga ini? diciptakan dari api. Iblis juga dari api.
Wahyu 16 nomor 8 nomor 9. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepalanya berkuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Wahyu 16 nomor 9. Itu gimana itu, Bang? Wahyu 17 nomor 16. Ke-10 tanduk yang telah kulihat itu serta binatang itu akan memberi pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkampungan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api. Karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Itu Tuhanmu ada berada dalam api, itu apa itu? Coba dijawab, saudara. Jelaskan kepada saya, kenapa Tuhanmu berada di dalam api? Karena di dalam Wahyu 20 nomor 10 diterangkan begini. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Tuhanmu yang bernama Yesus datang ke bumi dalam kobaran api yang menyala-nyala. Iblis dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Wahyu 20:14. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, yaitu lautan api. Semua yang identik dengan api itu iblis. Saya bertanya, saya serius bertanya, kenapa sembahanmu datang dalam kobaran api yang menyala-nyala? Macet. Nama, Bang? Kalau Nabi kami di alam barzah dikubur sama seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Daud, Salomo, Yesaya, Daniel, Yeremia, Saul, Samuel, Harun, semuanya dikubur di alam barzah semuanya. Ibunya Tuhanmu Maria, bapak tirinya Yusuf, saudara-saudara kandungnya semuanya dikubur. Cuman Tuhanmu yang datang dalam rupa kobaran api. Ayo, gimana tuh? Ayo saudara. Kenapa Tuhanmu dalam kobaran api? Ini Jack John Muslim apa Kristen? John. Lari Sumanga, Muslim Bang. Lari Sumanga. Ada yang mau disampaikan, Bang? Lenyek Linona. Akhirnya malu, turun sendiri. Ternyata dia anak buahnya Edis. Belum ada yang murtad. Tadi sempat ada yang mualaf ya tadi subuh. Dan alhamdulillah API ini mulai dari 50 hari sudah 20 orang yang Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah. Ini baru API ya. Ini baru API, belum yang lain-lain, karena mualaf, YPMA. Jadi mudah-mudahan kayaknya Bang Andi, apa yang dianukan sama almarhum ya Bunda ya. Iya Kanda, iya.
dia bilang saya pengen di akhir dengan adanya MMCI ini bisa kembali ke 98% Islam di Indonesia. Ini sudah mulai. Buktinya kita di 2025 saja baru 40 sekian hari sudah 20 yang mualaf. Masya Allah. Dan itu tidak pakai tipu-tipu ya bang? Iya, nggak ada. Tidak pakai menghujat. Ini ada informasi terakhir nih. Yang tadi itu pergi mengadu ke Edis. Kata Edis, apa keluhanmu nak? Kata dia, tadi saya sama Bang Juma, saya bilang Yesus Tuhan. Tapi Bang Juma nggak percaya. Dijawab oleh Edis, kamu yang goblok. Siapa yang ngajari kau Yesus Tuhan? Yesus bukan Tuhan, kata Edis. Gitu. Kasih. Ya memang Edis tidak mengakui Yesus Tuhan. Sejak kapan Edis mengatakan Yesus Tuhan? Videonya ada kok. Kembali ke kupasan saya tadi Gurunda, bahwa saya tadi terkaget itu dengan adanya yang menubuatkan bahwa akan datang satu sosok yang akan membawa 10.000 pasukan, dan itu tercatat di kitabnya mereka. Sekarang pertanyaan saya, kok bisa ya sampai ada tercatat di seperti itu? Kira-kira bagaimana itu Gurunda? Ya bisa saja. Kenapa tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala memang pernah berfirman kepada Nabi Musa. Cuman kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, orang-orang terdahulu yang dimaksud dalam Al-Quran ini ahli kitab, itu sering kemudian memutarbalikkan firman Allah yang datang kepada mereka. Seperti itu, Kanda. Jadi mereka lanjut. Ya, karena kenapa saya bilang begitu? Kalau di situ kan dia bilang beribu-ribu dirubah orang kudus yang akan datang. Nah sekarang saya dari tadi berpikir, kira-kira yang menggenapi di antara Yesus, Paulus, Matius, Yohanes dan siapa semua? Kayaknya nggak ada deh, apalagi Yesus. Mereka cuma 12 murid. Jadi kalau mau dinubuatkan kepada Yesus, apa kira-kira masuk ya kira-kira Gurunda itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagaimana mau masuk? Pasukannya cuma 12, itu pun satu berkhianat. Iya. Karena kalau kita bernarasikan yang seperti tadi Gurunda narasikan bahwa itu merujuk kepada sosok Rasulullah Muhammad SAW, mereka kan tidak akan mungkin percaya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, yang pernah membawa 10.000 pasukan masuk ke tanah Mekah, itu nggak ada yang lain selain daripada itu. Ya. Dan Ibraninya kan tertulisnya Rebabah, artinya 10.000. Jelas itu. Artinya siapa yang pernah membawa pasukan 10.000? Orang suci loh. Artinya orang yang bersunat, orang yang junub. Siapa? Tapi ada juga Gurunda, ada juga definisi lain di Alkitab saya baca tadi. Itu katanya membawa 10.000 malaikat. Nah, 10.000 malaikat ini kan kalau kita, oke lah kita coba percaya bahwa itu kan roh. Bagaimana bisa menghitung dan bagaimana bisa kelihatan? Ini kan tidak masuk di akal kalau menurut saya. Bukan begitu kira-kira ya Gurunda? Nah sekarang kalau dia mengatakan 10.000 malaikat, oke, mana sejarahnya? Dari Paran, pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan 10.000 orang kudus. Dia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala.
Ini sebelah kanannya api yang menyala ini artinya apa? Hukum yang menghanguskan kemudian hukum-hukum yang lain. Siapa yang dari paran? Malaikat. Kapan itu tertulis di mana? Ya, Mbak Wiwin, salam. Wiwin, dibuka mute-nya, Wiwin. Silakan kalau mau membantah, Wiwin. Wiwin, dibuka mute-nya, Win. Mbak Wiwin. Besok, kita bisa besok di ini Kak, di Takashimura. Bisa. Bisa ya. Ya. Dikondisikan aja ya Taya. Oke deh. Ada yang mau berpelukan. Apa nih orang ngorok dinaikkan nih? Siapa itu? Itu tadi. Parah. Naik ngorok. Itu akhir ngapa suaranya kayak gitu gak hilang-hilang itu? Masih batuk. Tadi katanya sikat gigi pakai HP gara-gara itu enggak? Kayaknya. Mungkin jadi. Iya makanya saya heran Pak De, karena 3 hari yang lalu saya sama-sama beliau masih suaranya kayak umur 20 tahun gitu loh. Tiba-tiba suaranya kayak gitu. Nyanyi. Habis itu berendam. Jadi agak pilek-pilek gitu. Iya betul. Pilek. Makassar ini dilanda pilek. Dan kalau kita baca perikotnya itu kan, itu berkat Musa kepada orang-orang Israel. Nah sekarang apa hubungannya dengan Yesus ya? Ini Erlinda ini ya. Siapa ini? Nah, kok ada di sirkuit. Siapa ini Erlinda? Ya udahlah, hal-hal yang begitu kan bisalah dicocok-cocokkan gitu loh. Itu urusan mereka lah. Ya kalau nggak kayak gitu ya contoh yang dibawa oleh Belanda masuk ke Nusantara. Ya kalau tampil apa adanya apa masih bisa itu. Ya harus dikondisikan dengan mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Harus berbau Islam dikit, kalau enggak gimana? Betul Bang Ade, tetapi yang menjadi pertanyaan kita di sini kan, artinya ini teman-teman OTEN ini apakah memang ada cara untuk menerjemahkan sebuah kalimat itu tidak mengacu kepada KBBI, sementara Bible-nya mereka dia punya kamu sendiri berdasarkan iman. Nggak bisa. Oh ya kalau sudah seperti itu mah aku nggak tahu ya. Ya contoh Theos udah jelas kalau lurus menerjemah ya Tuhan. Dewa lah boleh lah, Tuhan lah kita ambil tengahnya aja gitu ya. Ya kenapa berubah menjadi ALLA? Nah, terdoktrin lah sudah. Di mana pendeta Allah, pendeta menyebut kata itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Tritunggal, kan ngaco. Katanya menurut mereka Allah itu bukan nama. Menurut Elias apa si Miron ini
Allah itu bukan nama buat kita, tapi hakikat katanya. Ada juga mengatakan Allah itu bukan nama, tapi sebutan. Kan aneh. Udah meminjam disalah artikan, ya disalah terjemah, kemudian disalah artikan, ya disalah double, berdouble-double salahnya begitu. Giliran diluruskan nggak mau, marah-marah. Nah, itu tah, jadi ya, mau apa lagi sih? Anehnya lagi, kita ngurusin yang kayak begini-beginian, melindungi saudara kita dari pemurtadan, diserang juga oleh orang dalam. Iya, iya. Ngaco kan? Makanya tadi di komalnya Bang Ando saya sampaikan bahwa kalau ada penghujat yang naik dan sudah tidak bisa dianu, tidak usah dikasih bertahan. Ya, karena terbukti ada salah satu komal itu ditegur sama Bang Handi. Gurunda, dicek WA Gurunda, izin. Ya nggak mau terima, saya bilang kan. Nah, kita ini satu afiliasi bahwa umat Islam. Ya kita wajar lah untuk kita saling mengingatkan kan. Ya untuk Bandino, mandi aja dulu, ganti baju, baru sholat. Ya, kan baru nyampe tuh. Mandi, ganti baju, sholat. Habis itu insya Allah lah, Bang Juma mengupayakan ngaji deh. Tapi yang surah pendek aja, gitu ya. Bang Handi nyuruh sholat Bang Dino, Bang Handi sendiri belum sholat, belum mandi itu. Loh, udah dong. Kemarin Jangan paksakan Gurunda dulu, suaranya itu kasihan itu dipaksakan. Tapi biasanya kalau ngaji sembuh, bener deh. Piti-piti lu, piti-piti. Masa seganteng ini dibilang belum mandi, yang bener aja lah kau pensian Santa. Pak Desugi mah on cam cuma memperlihatkan kursinya doang. Udah yang perlihatkan ini deh, hahaha. Ini perlihatkan. Cari gak kursi terus. Itu baru pada ya? Itu Apa tuh? baru itu. Apanya? Itu yang di Ini? belakangnya. Iya. Ini? Kagak, Oh, udah yang di lama belakangnya nih. itu. Bukan, yang di belakangnya itu, yang digoyang-goyang. Oh, Pak tahu orang saya udah menghindar, ini juga yang disebut. Ini Bang Dino nih lagi terus ini Bang Jawa, gimana nih urusannya nih? Jadi ntar dulu Bang Dino, sabar dulu, ganti baju aja dulu, mandi gitu loh. Bang Dino ini udah Bang, kecanduan ayat Iya. yang dibacakan Bang Juma beliau. Kalau nggak denger suaranya Bang Juma